Kalau kita mau sholat pasti kan berniat itu loh dulu. Tetapi kalau Anda mau melakukan hal-hal yang negatif, pasti sudah ada niatmu dari awal, mindset, ya, pola pikir. Ini terkait dengan masalah penggunaan. Ya, jadi kebijakan terkadang itu kan sebelum kita melakukan perencanaan, setelah anggaplah kegiatan telah dilaksanakan dan dilakukan oleh PJ. Tentunya kalau di ini Anda melakukan oleh PJ, setelah PJ selesai dilakukan oleh APIP Inspektorat. Nah, ketika dilakukan APIP itu paling pertama kan administrasi, apa yang Anda kerjakan, apa yang Anda pertanggungjawabkan, dan bagaimana hasilnya, volumenya dan lain-lainnya dengan nilai anggaran, mata anggaran, dan hal-hal yang dilakukan sesuai dengan bobotnya, volumenya sesuai, pasti kan tidak mungkin ini. Adapun terkait dengan masalah administrasi itu perlu pembenahan. Jadi tentunya Pak Rahmat jangan terlalu kaku dalam mengelola dan seperti itu. Begitupun teman-teman lain. Apa yang menjadi juknis tak laksanakan itu, malah marah pemerintah, marah presiden, PMK peraturan Menteri Keuangan membuatkan juknis terkait dengan penggunaan dana, bahwa kita tidak mengelola dengan baik. Terus terkait dengan kebijakan-kebijakan, tentunya sepanjang tidak ada hal-hal yang merugikan kerugian negara, dan apabila hal-hal semacam administrasi, pasti kami kasih pandu di solusi. Kita buat yang begini. Tidak tahu bagaimana ya, mudah-mudahan ke depan dalam kesempatan ini, sebelum Anda diperiksa sama inspektorat atau setelah diperiksa inspektorat, koordinasi kepada kami, minimal ini, buatkan ruang lingkup buat kami. Hadirkan kami di desa Anda, buat ruang konsultasi, panggil kami petikan begini, apakah dengan terkait dengan kegiatan-kegiatan yang kami lakukan sudah benar, apakah ada kekeliruan. Jangan nanti ada pelaporan dan sudah klarifikasi bahwa rasa kusuk ini tidak bisa ditiru menelpon kiri kanan, itu kan tidak bagus. Jadi menyikapi hal tersebut ketika ada permasalahan tempatkan gitu abdesi. Abdesi itu sangat dekat dengan APH, dimanapun saya selama menjabat, rata-rata kami dekat dengan ketua abdesi. Apa permasalahan terkait, misalnya ada hal-hal yang ini bisa langsung ke abdesi, bisa langsung ke kepala desanya, langsung ke kami tipikor, ke anggota terkait dengan masalah-masalah trik. Kalau kami trik untuk korupsi, kami tidak ada trik. Kami ketika ada trik terkait dengan masalah penggunaan cara pertanggungjawabannya secara administrasi, kami mampu untuk memberikan solusi. Terkait dengan kebijakan, saya rasa sangat jelas apa yang menjadi undang-undang tindak pidana korupsi. Di pasal 4 itu pengambilan kerugian negara tidak menghapuskan perbuatan pidana. Itu sangat jelas di situ apa yang di pasal 4, sehingga apapun yang berbentuknya yang sudah menjadi nilai kerugian negara itu tidak ada toleransi. Jadi sebelum menjadi potensi kerugian negara, lakukan apa yang bisa dikonsultasikan baik secara kepada inspektorat, kepada teman-teman di penyidik. Insyaallah kami sangat terbuka jika ada hal-hal yang menunjukkan kami ke desanya, insyaallah pasti kami akan jadwalkan. Mohon baik terkait dengan masalah membantu yang ahli dalam bidang ini kan sebenarnya keuangan sama inspektorat, tetapi berjalan dengan tugas dan profesi kami juga sering ikut melakukan pelatihan terkait dengan masalah auditor. Kami berapa kali ikut pelatihan di Bogor, 2 kali terkait dengan masalah auditor, beberapa ada sertifikat terkait dengan masalah ini, sehingga kami bisa sering konsultasi sama teman-teman dari BPK, BPKP untuk terkait dengan hal ini. Sepanjang kita bangun komunikasi kepada kami, pasti insya Allah akan
kecuali Anda membuka komunikasi kepada kami bahwa kami lakukan tindakan hukum, pastikan itu jelek. Makanya dalam kesempatan ini berterima kasih kepada Ketua Besi, karena secara tidak langsung di sini saya diikat oleh Ketua Besi sehingga saya tidak bisa semena-mena untuk melakukan proses penegakan hukum. Kalau saya mau garis lurus, ngapain saya membuat sosialisasi begitu? Terus terkait dengan konflik sosial masalah sertifikat tanah, tentunya mungkin itu kan ada terkait beberapa program-program pemerintah dari Badan Pertanahan. Konflik sosial yang ada di Desa Bontoa, potensi-potensi konflik sosial di sini mungkin tergantung dari bagaimana para perangkat desa, kepala desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda bentuk pendekatan kepada mereka. Bagaimana cara Anda memandang, memahami kondisi mereka. Jangan ada pemuda yang nakal, tapi ada makin jauh. Benar menjadi itu secara psikologis mental itu. Orang yang makin berpikiran jahat, makin dijauhi, tingkat kriminalitasnya itu berbuat jahat itu begitu. Tetapi ketika ada sesuatu anak-anak yang berpotensi akan melakukan kejahatan, lakukan pendekatan baik secara agama, secara berteman, bagaimana tubuh dan sambung mereka, insya Allah dia berpikir dua kali untuk melakukan kejahatan. Walaupun mungkin ada niatnya mau melakukan kejahatan, dengan pendekatan kita lakukan di wilayah di sama yang bersangkutan, pasti akan menurunkan niatnya. Terus terkait dengan hal tersebut juga Kantikmas itu baru Kantikmas sudah minta 24 jam di sana. Itu nanti kami saran tersebut kami akan sampaikan kepada Bapak Kapolres. Tentunya kami juga sudah membangun, pada saat kami masuk kami telah memberikan reserse. Reserse itu kami membagi tugas-tugas terkait masalah tugas untuk wilayah ini dipegang, dikendalikan oleh anggota ini dan akan berkoordinasi dengan kepala desanya, tokoh agamanya, tokoh masyarakatnya, tokoh pemuda, tokoh perempuan dan anak. Jadi ketika ada hal-hal ini yang mungkin akan kami tindak lanjuti ke depan. Dengan hasil ini, pertemuan ini kami akan lakukan tindak lanjut ke depan, akan berkunjung ke desa-desa dengan membawa teman-teman dari pendidik bahwa ini terkait dengan ada potensi-potensi orang-orang yang ancaman gangguan. Baru Kantikmas bisa menghubungi barunya, bisa menghubungi teman kami dari desa-desa. Setidaknya lebih bagus melakukan pencegahan daripada melakukan pencegahan. Itu yang Pak Rahmat kembali ke kepala desa dan kesungguh. Bagaimana menanggapi hal-hal dengan masalah penjual ballo ya? Ballo terkait dengan ini, kami kan ini sementara dalam ada namanya operasi kepolisian yang ditingkatkan KKYD. Kami sementara dalam melakukan operasi pekat. Itu pekat adalah penyakit masyarakat terkait dengan masalah premanisme, penjual ballo, membawa saja, dan alhamdulillah kami sudah amankan itu ada TO 5 dan TO itu ada 3. Di antaranya preman yang tukang parkir liar, penjual ballo, penjual bawa saja, dan ada judi. Masalah judi konvensional sama judi modern, judi online. Nah, dalam kesempatan ini apabila di desa-desa masih ada yang melakukan penjualan
Ballo, mohon dikabari kepada kami. Kami akan tindak tegas. Terus yang kedua terkait dengan masalah proses pemidanaannya. Memang di Ballo itu adalah minuman ya kuat, yang itu masuk kategori dipilih tindak pidana ringan. Jadi ada beberapa yang kami amankan kemarin, itu proses pidananya kami tangkap, kami limpahkan ke Sabara karena itu masuk proses tindak pidana ringan yang ancamannya di bawah 9 bulan. Nah, tapi dengan hal tersebut, apabila ada ke depan cara bentuk dari kepala desa, apabila misalnya desa A telah dilakukan pemantauan dan ditemukan ada penjual bangun, sampaikan kepada kami akan turun. Terus kami ke depan akan membuat yang bersangkutan membuat pernyataan di hadapan kepala desa. Kami akan selalu senantiasa melibatkan perangkat desa dalam hal tentunya untuk memberantas dan mencegah terjadinya potensi-potensi tindak pidana yang ada di wilayah masing-masing.